kaum Nabi Syuaib, kepada nabinya, kepada Nabi Syuaib yang digelari tadi Khatibul Anbiya. Khatibnya para nabi yang bahasanya itu fasah, lancar, jelas. Ya. Mereka mengatakan, wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami perkataanmu. Ya. Maka qaulu katsiran mimma taqul. Itu kata kaum Syuaib. Padahal Nabi Syuaib itu ya, yang terkenal perkataannya itu paling jelas, ucapannya paling jelas, ya. Khutbahnya paling hebat di antara para nabi. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kenapa? Kami melihatmu ini, kami melihat engkau itu termasuk orang yang lemah. Artinya bukan pembesar, ya. Jadi rakyat jelata lah, rakyat biasa, sehingga kami, kata kaum Syuaib, orang-orang yang kufur di kalangan kaum Nabi Syuaib, kami melihat engkau ini adalah orang-orang yang lemah. Walaula mahduka rajamnak. Dan seandainya bukan karena keluargamu, yaitu keluarga besarmu, rahdun di sini, ya, golonganmu atau kaum atau kabilah golonganmu, ya, keluarga besarmu, la rajamnaka, ya, maka sungguh kami akan merajammu, akan melemparimu dengan batu. Kalau seandainya tidak menghargai keluarga besarnya yang masih kufur, masih termasuk golongan mereka, orang-orang kafir, ya, maka mereka katakan, kalau bukan karena keluarga besar, maka kami akan melemparimu dengan batu. Ya. Kemudian dikatakan, wa ma anta 'alaina bil aziz. Ya, kenapa? Ya, engkau ini, ya, menurut kami bukan orang-orang yang aziz. Aziz ini yang punya kekuatan, wibawa, kekuasaan, bukan orang termasuk orang hebat gitu, yang berpengaruh, bukan. Ya, tapi dhaif tadi, orang-orang yang lemah. Ini sekelas Nabi Syuaib saja. Ya, oleh kaumnya, yaitu alasan kaumnya itu menolak dakwahnya karena apa? Tadi, ya, mana qaulu katsiran mimma taqul. Kami tidak banyak memahami apa yang kau katakan. Ya, jadi mereka beralasan dengan ketidaktahuan, ya, atau biadamil pahami, karena tidak adanya paham. Sebagaimana alasan tadi orang-orang Yahudi, ya, menolak dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini diantaranya. Ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran surat Hud ayat 91, ya, tentang perkataan kaum Nabi Syuaib, ya, yang mana tadi kita tahu bahwa Nabi Syuaib itu adalah yang digelari dengan Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi. Yang jelas perkataan dan dakwahnya, tetapi oleh kaumnya dianggap, ya, tidak bisa dipahami perkataannya. Itu jelas alasan yang dicari-cari oleh mereka untuk menolak dakwah Nabi Syuaib. Ya. Fahum la yafqahuna kalam Syuaib. Mereka tidak memahami perkataan Syuaib. Kenapa? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qamasa 'ala qulubihim mithla ma hasala li Bani Israil. Ya, kenapa? Karena Allah tutup hati mereka. Ya, sebagaimana yang terjadi, ya, kepada Bani Israil. Ya. Wa hadhihi sunnatullah jalla wa ala. Ini adalah sunnatullah. Ya. Ketetapan Allah Ta'ala terhadap mereka, orang-orang yang ingkar terhadap dakwah para nabi. Ya. Kenapa? Anna man takabbara 'anil haq wa lam yaqbalhu ila balaghahu. Kenapa? Orang yang menyombongkan diri, ya, takabbara, ya, dari kebenaran al-haq. Jadi sebagaimana salah satu makna arti dari kibr atau sombong itu kan batarul haq, menolak kebenaran, ya, yang sudah jelas tapi ditolak, itu orang sombong itu, kalau tidak mau menerima al-haq padahal sudah jelas kebenaran tersebut. Ya. Maka siapapun yang menyombongkan diri dari kebenaran, maka dia tidak akan menerimanya, sekalipun sampai kepadanya kebenaran tersebut. Sebagaimana yang didakwakan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya, sampai kepada mereka kebenaran, ya, dari Allah Ta'ala, ya, yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya, tetapi karena mereka takabur, ya, menyombongkan diri, ya, sehingga mereka tidak mau menolak kebenaran tersebut, ya, sehingga mereka kufur.
sehingga mereka dilaknat Allah Taala. Bal la'anahumullahu bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka, ya, keingkaran mereka, maka Allah Taala laknat. Apa tadi makna laknat? Ya kalau bahasa kita dikutuk, ya, dilaknat, dikutuk, itu dijauhkan dari rahmat Allah Taala. Ya. Terakhir, wa kadzalika kufar Quraisy, demikian juga yang terjadi pada kafir Quraisy. Kalau tadi di awal sudah dijelaskan orang-orang Yahudi, ya, min ahlil kitab, Bani Israil tadi yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan juga kaum Nabi Syuaib yang menolak dakwahnya. Sekarang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka qalu li Rasulillah SAW, apa yang dikatakan kepada Rasul SAW? Ini dikatakan oleh Allah Taala di dalam Quran surat Fussilat ayat 5. Ya, perkataan kaum Quraisy ini kepada Nabi SAW. Wa qalu qulubuna fi aqinatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqrun. Ya. Mereka mengatakan waqalu di sini orang-orang kafir Quraisy kepada siapa? Kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Qulubuna fi aqinah. Ya, di dalam hati-hati kami ada aqinah. Aqinah di sini penutup juga sama. Bagaimana buluf tadi. Jadi ada penutup di dalam hati-hati kami. Ya, mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kau serukan kepada kami. Ya. Wa fi adanina waqrun, dan ada sumbat waqrun, penutup di dalam telinga-telinga kami. Itu perkataan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa min bainina wa bainika hijab, dan di antara kami dan antara dirimu wahai Muhammad itu ada hijab, ada dinding, ada pembatas. Ya, kalau bahasa keren sekarang itu ada gap gitu. Ya. Ada jurang, ada penghalang. Ya, hijab di sini penutup. Jadi antara dirimu dengan kami itu sudah ada hijab penghalang. Ya. Artinya mereka menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tersebut. Ya. Maka mereka mengatakan ma'mal innana 'amilun, maka berbuatlah kau, lakukan. Ya. Innana 'amilun, sesungguhnya kami pun akan berbuat, beramal. Jadi lakukan apa yang kau yakini, kami juga akan melakukan apa yang kami yakini. Itu apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy, kufar Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga sama. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajaran. Ternyata di berbagai generasi, di berbagai umat itu, ya, intinya sama. Ya. Ada pelajaran yang sama yang bisa kita ambil. Bagaimana tadi di umat Bani Israil, kemudian di kaumnya Nabi Syuaib, kemudian juga umat Nabi Muhammad SAW yang didakwai itu kafir, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Intinya mereka sama menolak kebenaran itu dengan mereka mengatakan hati mereka sudah tertutup. Artinya ada kesombongan di dalam hati-hati mereka, sehingga menolak kebenaran. Sehingga kalau kita pelajari ilmu tauhid, ya, di antara kufur itu adalah kufur istikbar. Ya, kufur yang disebabkan karena kesombongan, karena kibar. Ya, dan itu yang pertama dilakukan oleh iblis. Bagaimana dikatakan oleh Allah Taala dalam surat Al-Baqarah, ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, lil malaikati usjudu, kemudian bersujudlah kalian, kata Allah Taala, fasajadu, maka bersujudlah seluruh malaikat illa iblis, kecuali iblis. Ya, kenapa? Aba, enggan, wastakbara, dan istikbar. Istikbar itu sombong, menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Taala. Ya, itu diantara macam atau jenis dari kekufuran itu dengan sebab kesombongan. Waliyadzubillah. Itu yang terakhir dari ayatnya di Quran surat Fussilat ayat 5. Ya. Maka kesimpulannya di sini, konklusinya barangkali di waktu yang tersisa, fal kufaru tariqatuhum
dinuhum wahid, agama mereka itu sama. Ya. Dinul kufar, agama orang-orang kafir walaupun namanya beda-beda, intinya sama. Wa dinuhum wahid, agama mereka itu sama, intinya sama. Maka di sini katakan fal kufaru tariqatuhum wahidah. Ya, jalan yang ditempuh orang-orang kafir itu sebenarnya sama. Ya. Jadi walaupun generasinya berbeda, zamannya berbeda, kaumnya atau umatnya berbeda, tapi tariqahnya itu, jalan yang ditempuhnya itu sama. Ya, metode yang dilakukan oleh mereka itu sama. Kebiasaan, tradisi jahiliyah yang dilakukan mereka itu sama. Makanya jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama. Ya. La yudadul mu'min fi juril wahidin maratain, jangan sampai. Ya. Atau sama sekali jangan sampai terjerumus dipatuk di lubang yang ada ularnya gitu. Ya. Atau kesesatannya di sini. Jangan sampai kita terjerumus ya kepada sesuatu yang sebenarnya umat-umat terdahulu orang-orang kafir itu sudah terjerumus di situ. Ini pentingnya atau urgensinya kita mengkaji, mempelajari masalah jahiliyah. Ya, bukan untuk kita lakukan, tapi untuk apa? Agar kita tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama. Tidak terjerumus pada thariqah atau cara yang ditempuh oleh mereka yang telah melakukannya. Karena intinya sama gitu. Ya, orang-orang kafir di berbagai zaman, di berbagai umat atau di berbagai nabi yang diutus kepada mereka itu thariqah yang sama. Alasannya diantaranya adalah hati mereka sudah tertutup, ya. Al-udru bi jahlin, ya, beralasan yang ketidaktahuan, ketidakpahaman, diadabi al-fahmi, dengan sebab tidak adanya pemahaman dan lainnya. Ini makanya penting yang kita mengkaji, mempelajari, mencari ilmu itu agar kita tidak terjerumus pada lubang yang sama, atau kesalahan yang sama, atau kekurangan yang sama. Kenapa? Tadi wal kufaru tariqatuhum wahidah. Ya. Adapun orang-orang kafir itu jalan mereka itu sama. Yuqabiluna da'watir rusul, mereka menentang dakwah rasul, para rasul diannahum la yafhamuna kalamahum, karena mereka tidak memahami kalam, ya, perkataan dakwah mereka para nabi dan rasul. Ya. Pertanyaannya, hal hadza liqusudi ibadati rusul? La, lakin liqusudi fi istidadihim bisababi kufrihim wa iradihim wa adami iltifatihim wa adami rabbatihim fil khair. Ya. Apakah pertanyaannya itu karena apa? Sedikitnya apa yang disampaikan ya oleh para rasul? Bukan. Ya. Bukan. Ya, rasul itu sudah maksimal berdakwah, mendakwahi manusia ini, ya, siang dan malam. Ya. Bahkan tidak main-main kalau Nabi Nuh itu 950 tahun dari lawan nahar, ya, siang malam berbiasa, ya, tidak lelah. Ya, bukan karena itu, ya, tetapi karena apa? Ya, karena mereka tidak mau menerima, ya, atau dengan sebab kekufuran mereka, atau dengan sebab keberpalingan mereka, berpaling dari ajaran para rasul, ya, tidak mau menerima dakwah terhadap Nabi Rasul, atau tidak ada keinginan mereka untuk kepada kebaikan, kepada Allah, kebenaran. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Intinya dalam pasal ini, bab ini, bahwa tradisi atau kebiasaan orang-orang kufur, orang kafir, ya, ahlul jahiliyah di banyak zaman atau di berbagai zaman, itu adalah mereka selalu beralasan untuk tidak menerima kebenaran atau menolak kebenaran, ya, dengan sebab alasan yang batil. Salah satu alasan yang batil yang dicari-cari atau dijadikan hujah alasan mereka adalah ketidaktahuan, tidak paham, ya. Padahal itu adalah bagian dari kesombongan mereka sebenarnya. Ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini menjadi tadhkirah, peringatan bagi kita semua untuk kita lebih waspada, untuk kita tidak ittiba atau mengikuti thariqah atau kebiasaan jalan hidup orang-orang sebelum kita yang telah dilaknat atau dijauhkan daripada rahmat Allah. Ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
majelis